Formula One bukan hanya sekedar balap mobil, bukan hanya sekedar balap otot gitu ya, orang ngadu jago-jagoan, berani-berani enggak. Formula One itu adalah ngadu teknologi. Ini sebenarnya orang nggak banyak paham. Ya memang balapan F1 belum pernah difilmkan secara Hollywood. Ada bang, yang perseteruan Belum. Ferrari dan bukan, satu lagi bang, ada yang Apa, bule, belum? yang di film diawali dengan adegan Lu ingat dengan udah. Jadi dia orang itu dikasih. Oke, kembali lagi bersama saya Ari Purwanto dalam episode keberapa nih? Ke-13 bang, bagian ke-13, tiga bulan. Nggak kerasa ya, cepet juga. Oke, kalau di bagian pertama kita bahas soal otomotif secara keseluruhan, untuk apa sih namanya, bagian kedua ini kita lebih perspektifnya, kita lebih persingkat menjadi Formula One. Ini kayaknya abang... Ini udah lama nih zamannya Michael Schumacher ini dulu. Saya juga salah satu fansnya Michael Schumacher. Iya, sama lah. Tapi udah nggak ini, sekarang orangnya lagi sakit, jadi ini cuman... Tapi masih koma nggak sih dia? Kayaknya masih. Kayaknya masih. Saya nggak tahu lah. Nggak pernah ada berita apa-apa tentang dia, jadi ya susah. Lama juga ya, udah 5 tahunan kan? Ya mungkin kalau kemudian dia meninggal, dinyatakan meninggal itu mungkin harus perusahaan asuransinya tuh bayarnya biayanya mahal banget kali. Itu mungkin persoalan di situ. Dugaan saya ya. Jadi sehingga dia dibuat sakit aja terus gitu. Kalau sakit kan cuma dapat perawatan doang. Logikanya gimana? Dia harus bayar ya asuransi ya? Bukan, perusahaan asuransinya itu yang harus bayar keluarganya kan mahal sekali kalau meninggal gitu kira-kira. Iya. Apalagi dia kecelakaan. Kalau cuman urusan kesehatan kan lebih murah. Iya sih, benar. Kira-kira gitu untuk supporting life-nya gitu. Iya. Saya ngeliat di bawah juga banyak juga nih bang, begini-beginian nih bang. Ada yang pas apa yang kuning? Ya, kebanyakan sih Ferrari, karena saya memang fansnya Ferrari. Fans Ferrari. Walaupun ya Ferrari setelah Michael Schumacher ya kurang menarik lah ditonton. Cuman pas lagi zaman Kimi sekali jadi juara dunia. Iya, betul. Habis itu kan kacau balau deh sampai sekarang nih. Sekarang memang eranya Lewis Hamilton ya. Ya, Mercedes dan Lewis Hamilton harus dua-duanya disebut. Dua-duanya. Kalau dulu saya tuh zamannya Riccardo Patrese tahu Ayrton Senna ya? Oh iya, bareng-bareng mereka. Iya. Saya tuh waktu itu masih Williams Renault. Williams Renault ya. Berarti pas Ayrton Senna udah mau meninggal tuh. Betul. Dia satu tim kan ya sama Riccardo Patrese kan. Nah, dari situ sih saya pertama kali, karena bokap dulu kan juga fans juga nih F1 gitu, meskipun juga klubnya kadang-kadang megang Hamilton, kadang-kadang megang ini kan. 94 tuh berarti pas Schumacher pertama kali jadi juara dunia itu. SD itu saya itu. Pokoknya zamannya terakhir Ayrton Senna, terus habis itu Michael Schumacher tuh masih ngikutin, selepas itu udah jarang banget ngikutin. Karena menurut saya nggak menarik. Nggak ada balap-balapan emang. Kalau GP kan wah, seru. Sebenarnya zaman itu justru balapan masih kelihatan. Ya, artinya salip-salipan masih bisa. Masuk ke era aerodinamik, nah ini udah mulai kacau nih. Artinya memang pada saat kendaraan-kendaraan ini sangat tergantung dengan aerodinamik, jadi yang namanya nyalip itu lebih susah. Kenapa? Karena ketika di belakang mobil balap, jadi misalnya lagi ngikutin gini nih ya, nah ini yang di belakangnya nih kena turbulen gitu, karena flow turbulen yang kemudian nggak neken banget gitu. Jadi ya memang susah gitu untuk nyalip dalam kondisi seperti itu. Nah, satu-satunya cara sekarang dibuat oleh yang generasinya Lewis Hamilton ke sini ini. Nah, ini dibuat yang namanya DRS, Drag Reduction System. Jadi istilahnya dari sayap belakangnya itu bisa diatur. Jadi ketika dia udah deket di depan, nah dia bisa dapat tekanan tambahan untuk kemudian bisa nyalip ya. Makanya seperti itulah kalau yang sekarang. Yang zaman dulu susah sekali, zaman Ayrton Senna itu udah. Masih sering apa sih namanya, salip-salipnya masih banyak lah kalau dulu zaman-zaman itu kan. Zaman dulu masih ini, karena itu dulu lebih ngambil mechanical. Betul. Mechanical, terus masuk ke era aerodinamik.
Ya pokoknya zamannya Michael Schumacher, Jacques Villeneuve, Mika Hakkinen itu aerodinamik banget lah semuanya. Sampai kemudian masuk ke zamannya ini nih, siapa namanya, Sebastian Vettel dan kemudian Lewis Hamilton sekarang. Betul. Nah kalau misalkan yang tadi kita bahas ya, nggak ada balapan, nggak ada salip-salipan, kenapa abang masih tetap nonton? Jadi gini, Formula One itu bukan sekedar balapan. Iya. Kalau orang melihat Formula One itu sekedar balapan, ya sebenarnya apa bedanya dengan balapan pacuan kuda gitu di Sumatera Barat gitu. Namanya balapan, apa bedanya anak lari-lari bareng-bareng di gang-gang ini dan lain-lain. Jadi Formula One bukan hanya sekedar balap mobil, bukan hanya sekedar balap otot gitu ya, orang ngadu jago-jagoan, berani-berani enggak. Formula One itu adalah ngadu teknologi. Ini sebenarnya orang nggak banyak paham. Ya. Kita pernah mendengarkan ya nama-nama besar ya di Formula One, mulai dari BMW ikutan, Toyota ikutan, Suzuki juga sempat ikutan. Nggak pernah sukses di Formula One kan? Jepang itu kayaknya belum. Jepang itu yang Honda. Cuman Honda yang. Sampai sekarang Honda. Cuman Honda. Sekarang Honda kan ngetop nih dengan Red Bull kan. Oh Red Bull ya dia? Iya, dia sekarang sama Red Bull ini. Sebastian Vettel ya? Max Verstappen sekarang. Ini lagi saing-saingan sama Lewis Hamilton dari. Max Verstappen sama Jos Verstappen? Max Verstappen itu anaknya Jos. Oh, anaknya Jos. Saya nonton pas zamannya Jos. Iya, kalau Jos kan temennya Michael, temen baik di Benetton dulu sama Michael Schumacher. Nah, jadi balapan teknologi ini yang orang nggak paham. Ya, artinya di dalam konteks Formula One itu beda 0,1 detik aja, apalagi 1 detik ya. Ini beda 0,1 detik itu jauh banget. Jadi untuk mendekatkan gap antara satu mobil dengan mobil lainnya ini dibutuhkan presisi teknologi. Teknologi macam-macam, ada aerodinamik, ada yang namanya istilahnya mesin ya, kekuatan mesin dan lain-lain. Ada macam-macam lah semua. Jadi berbagai macam kombinasi dari ribuan elemen yang ada di Formula One, mobil Formula One itu bisa meningkatkan atau bahkan memberatkan, tergantung kita ngaturnya kayak gimana. Nah ini sebenarnya kalau orang dilihat tiap 2 minggu lah ya, mereka tiap 2 minggu balapan dan mereka harus improve, harus tambah cepat. Berarti kan otak manusia itu dipacu untuk kemudian ngatur ini mesin teknologi untuk bisa ngelawan yang namanya batas ruang dan waktu. Kan gila ini sebenarnya. Ini hegemoni juga berarti ya? Jadi memang harus difikirkan dengan, jadi bagi orang-orang yang tidak mengagumi teknologi ya kurang. Kalau saya tuh ngagumin teknologinya. Saya senang MotoGP juga penuh dengan teknologi, tapi nggak sedalam F1 gitu loh. F1 tuh jauh lebih banyak teknologi yang terlibat di dalam. Jet darat ya disebutnya ya? Bukan jet darat gitu. Nah ini yang yang orang nggak pada paham. Jadi orang selalu bilang ya ngapain sih lu nonton mobil muter-muter doang gitu. Ya benar. Padahal nggak seperti itu. Kita kan ngelihat nanti gimana seseorang kayak ya misalnya gini, seorang pembalap ya. Katakan kelasnya Michael Schumacher, kelasnya Lewis Hamilton, kelasnya Sebastian Vettel. Ini juara-juara dunia semua. Ya. Dia ditaruh di satu mobil kok hebat, tapi ditaruh di mobil lain kok nggak hebat. Tapi ada orang yang ditaruh di mobil aja tetap bagus. Gitu. Nah ini kan sebenarnya kan jadi kita ngelihat sebenarnya yang hebat itu orangnya. Bukan mobilnya kayak Schumacher di Benetton sama di Ferrari. Ya kalau Schumacher sih gila, dia mobil apa aja dia bisa jadi hidup lah gitu istilahnya, ya kan? Nah, ya memang itu beda-beda skillsnya ya, artinya orang beda-beda skillsnya. Tapi ada orang yang gaya balapannya gitu, ketika ditaruh di mobil yang satu bagus, yang lainnya nggak cocok gitu. Diadaptasinya lama, bahkan beda sama temennya itu bisa 1 detik gitu, sama satu tim, padahal mobilnya sama gitu. Nah itu 1 detik tuh kalau di F1 tuh, waduh itu udah ke laut tuh sebenarnya kalau 1 detik. Iya. Tapi ngomong-ngomong lu suka sama F1 dari kapan? Waduh, itu udah dari tahun 90-an juga, zaman-zamannya Senna sih. Oh, Ayrton Senna. Nah, zamannya Prost sama Senna ya. Prost, ya. Saingannya Alain Prost sama Senna itu yang membuat saya awal-awal mulai nonton gitu. Dan kemudian setelah
Senna meninggal. Nah, terus ada Michael Schumacher juga terpancing lebih dalam lagi, persaingan Michael Schumacher sama Damon Hill. Michael Schumacher sama Jacques Villeneuve, terus kemudian sama Mika Hakkinen. Wah, ini saya ikutin terus sampai sekarang. Dan dari awal memang Ferrari? Saya seneng Ferrari itu bukan sekedar ini ya. Saya seneng mereka tuh stylish. Stylish tuh begini. Siapa sih yang suka warna merah? Kan aneh warna merah itu, pakai dandanan warna merah apapun juga. Mohon maaf ya, jangan dijadiin jadi isu-isu partai. Enggak, ini nggak ada hubungan sama partai. Tapi maksudnya, siapa sih yang seneng warna merah? Coba lu berani nggak di jalanan pakai baju merah aja gitu? Kan menyolok banget orang, waduh silo dan suka diledekin begitu ya. Ini nggak ada urusan sama politik. Nah, tapi kenapa kok kalau warna merah terus lambang Ferrari orang pada pede? Nah, pride-nya ya. Artinya kan ada stylenya yang dibangun di situ. Betul. Dan satu-satunya tim di Formula One yang ada sekitar 2 jutaan tifosinya, fansnya ya, 2 jutaan yang selalu nonton di saat F1 berlaga di mana aja. Mau dia nontonnya memang sebagian di TV ya, tapi istilahnya dia selalu nonton. 2 juta itu cuma fansnya Ferrari, nggak ada lagi. Masa sih, Bang? Ya iya. 2 juta di seluruh dunia itu. Jadi istilahnya Formula One tanpa Ferrari selesai sebenarnya. Nothing. Karena ya yang lain tuh nggak punya kayak cultnya ya, nggak kultus gitu. Iya. Itu sebenarnya. Jadi Ferrari itu udah ya legend yang dibangunnya mantap gitu. Yang kedua, pada zaman Schumacher kemarin terjadi revival. Jadi sehingga orang-orang kayak saya yang seneng sama Schumi itu jadi langsung ngefans banget sama Ferrari gitu. Ya, betul. Nah, terus ya udah kesini ini kan sebenarnya udah mulai turun terus gitu. Bahkan tahun lalu kan hancur banget Ferrari itu mesinnya. Iya. Tapi tetap masih banyak fanbase-nya ya. Iya itu selalu ada. Ya istilahnya kalau Ferrari sebenarnya jualan kaosnya, jualan gambar tempel, jualan parfum, jualan jam laku terus semua. Jualan sepatu, Bang. Sepatu ya ada juga. Warnanya merah ya. Siapa yang bilang sih warna merah itu keren? Nggak ada. Iya. Coba ya merek yang lain coba pakai warna merah, nggak ada yang laku. Tapi kalau Ferrari kenapa laku? Gitu aja sebenarnya. Jadi ada stylenya di situ. Dan gambarnya kuda jingkrak. Ya. Bukan banteng. Saya tuh juga punya baju Ferrari kebanyakan. Yang merah juga ada. Merah juga ada. Tapi saya beli yang hitam. Nah, kenapa ini, Bang? Ya kalau merah terlalu merah nanti kan kita, kok yang kuning jadi merah? Gitu kan. Yang kuning jadi merah gitu kan. Dulu dari tuduhan seperti itu. Dulu tahun-tahun 90-an juga tuh kita pernah punya Sentul, Bang, sebagai ya kiblatnya otomotif kita ya. Enggak. Tapi sayangnya nggak pernah dijadiin tempat F1 ya. Ya zaman SBY dulu sempat A1 juga sempat. A1 itu sebetulnya semacam F1 yang dibangun oleh orang dari Dubai itu. Ya, si Maktoum itu tuh, Syekh Maktoum. Nah, entah kenapa bangkrut sekarang. Nah, dulu itu memang kalau F1 kan tim. Jadi tim di dunia, tim balap-balap dunia yang pabrikan ada, yang independen ada, balapan. Nah, kalau ini mewakili negara. Jadi masing-masing negara punya satu di A1. Tapi udah selesai, udah nggak ada lagi karena bangkrut. Nah, Sentul itu sebenarnya sih untuk menjadi kelas dunia nggak susah. Sebenarnya untuk menjadi satu sirkuit kelas dunia nggak susah. Cuman memaintain sirkuit itu selalu menjadi kelas dunia itu nggak gampang karena harus ada perbaikan, perawatan dan lain-lain. Eventnya harus rutin. Udah pernah lihat toiletnya di Sentul? Cek aja ya. Kalau mau lihat kelas dunia atau enggak, lihat toiletnya dulu. Toiletnya Bang pedok kayak begitu. Nah, pokoknya istilahnya ya memang fasilitasnya harus di-upgrade sebenarnya ya. Jadi yang namanya membangun, menciptakan dengan memelihara nih sesuatu hal yang lain. Betul. Gitu loh. Karena kalau kita nggak melihara ya percuma, nanti lama-lama turun terus gitu kan. Bang, Sepang aja selesai kok. Sepang nggak dipakai lagi sama F1. Si Halam dulu juga sempet. Kenapa coba kalau Sepang? Karena itu politik banget. Maksudnya politik? Karena itu kerjaannya Mahathir. Mahathir yang membawa Formula One ke
yang namanya Malaysia. Ketika Najib berkuasa, dia nggak suka banget sama Mahathir. Apapun yang berbau Mahathir, dia selesaikan, di stop. Betul. Padahal itu asik banget F1 itu. Iya. Tapi untungnya Petronas masih dengan Mercedes. Jadi top tim nih masih. Iya, dan juara kan? Juara. Sampai tahun lalu juara, tahun ini nggak tahu nih. Sekarang balapan antara Lewis Hamilton, Mercedes dengan Red Bull, Honda dari Max Verstappen nih. Max Verstappen itu ya. Iya. Seru lah pokoknya nih. Bang, ada WRC. Apa? World Rally. Oh, WRC. Ya. Ada juga F1, ada juga MotoGP. Oke, kita mobil dulu lah nih. Kenapa lebih ke F1 ketimbang di WRC itu? Ya, WRC kan jarang ada live ininya, balapnya. Itu pasti rekaman, udah males. WRC kita udah baca dulu berita yang menang siapa, terus kita nonton, ya nggak seru lagi. Tapi pernah nggak secara live nonton? Kalau saya sih seneng aja nonton balap tuh dalam bentuk balapan apa ya, seneng. Apa aja ya Bang? Iya. Yang kenceng-kenceng aja, tapi kalau ya balapan kura-kura ya nggak suka juga gitu. Jadi ya harus yang kenceng-kenceng lah ya. Jadi mau itu nanti balapan F1, rally gitu kan. Ya kan rally ini juga nontonnya kan susah, di Paris Dakar misalnya gitu. Lu mau nonton seharian semalam gitu. Terus nonton Le Mans 24 hour, lu mau nonton 24 jam, kan nggak mungkin juga gitu. Jadi ya kita saya nonton ininya, apa namanya? Reviewnya? Ya, highlightnya ya. Iya. Nah, kalau yang Indy di Amerika itu Daytona? Ya macam-macam, Daytona, Indy 500, Indianapolis. Itu kan sebenarnya nggak enaknya tuh jamnya. Iya sih. Di sana jam berapa? NASCAR ya. Dulu kan sempet live tuh NASCAR. Nanti kan begadang kita. Kalau kita begadang mampus kita nggak kerja gitu loh. Itu aja persoalan. Padahal seneng juga nonton, bukan nggak seneng gitu. Terus ya macam-macam sih sebenarnya ya. Tapi intinya sih yang paling pas tuh nggak tahu kenapa ya F1 lah, udah F1. Bola aja saya nggak ngikutin kalau yang udah sampai pagi-pagi begitu, yang La Liga, yang apa sampai begadang-begadang saya enggak. Iya. F1 ada yang begadang ya, tapi nggak terus-terusan tiap minggu juga. Jadi enaknya ganti-ganti dia. Betul. Paling yang begadang 4 kali race atau 5 kali race lah yang perlu pakai begadang gitu. Jadi sebenarnya enak lah ngikutin F1 tuh. Gue bukan cuma ngomong sama lo aja Bang ya. Di beberapa kawan gitu kan ada banyak kayak tadi NASCAR, Daytona dan yang lain-lain. Banyak kan mereka tuh lebih suka nonton F1. Ini pinternya mereka dalam berpolitik, dalam mengelola sebuah balapan sehingga kemudian bisa menciptakan balapan F1 gitu. Atau seperti apa, Bang? Ya. Karena tingkat kesulitannya lebih tinggi. Ya. Tingkat kesulitan dalam membuat kendaraannya, dalam konteks berbalapnya sendiri gitu ya. Ya Indy juga Indy 500 juga ngeri juga sih itu. Itu lebih kenceng sebenarnya balapannya daripada F1. Cuman kan masalahnya tracknya nggak sesulit F1. F1 ini kan trek sekecil kayak Monaco gitu aja. Wah, lari 300 km per jam itu ada yang begini Bang. Nah, coba bayangin gitu. Jadi memang tingkat kesulitan yang bisa dinikmati oleh saya gitu. Nah, memang nggak main-main. Artinya memang pembalap-pembalap yang terbaik, pembalap kelas dunia itu udah terbukti lah ya. Hanya ada beberapa pembalap dari India yang kemudian pindah ke F1 sukses. Ya, salah satunya adalah Jacques Villeneuve, terus Juan Pablo Montoya ya salah satunya. Alex Zanardi aja nggak terlalu sukses. Padahal dia juara tuh, juara Indy, masuk ke F1 tidak terlalu sukses. Kemudian banyak yang lain-lain nih nyoba juga gitu. Nah, tapi ada juga yang dua-duanya sukses di F1 ya. Jadi kayak Nigel Mansell tuh dua-duanya di F1 dia sukses. Di Inggris punya di Indy juga dia sukses. Williams Renault dulu ya dia. Ya, dia Williams, terakhir Williams. Habis itu ya udah selesai. Selesai juga ya. Kalau dari pengelolaan ya dia diganti Senna. Diganti Senna ya benar-benar. Kalau dari segi pengelolaannya kalau F1 apa yang bikin mereka sangat mengakar? Ya sekarang gini aja. F1 tuh bicara teknologi, jadi mobil-mobil yang terafiliasi di F1 itu jelas teknologinya tinggi, ya kita nggak pernah meragukan kan Mercedes, kenapa dia merajai F1 karena teknologinya tinggi. Kita juga tahu lah Ferrari udah bertahun-tahun kan menjadi mobil legendaris gitu kan, legendaris banget. Jadi itu juga pasti tinggi ini ya. Dan yang penting Honda tuh zaman Senna kan merajai.
Terus kemudian dia kemarin sempat balik ke F1 zaman Jenson Button menang juara dunia. Sekarang muncul lagi, nah, kita nggak tahu nih apakah dia akan ngalahin Mercedes atau enggak. Dan kita tahu bahwa teknologi otomotif di Jepang ya Honda sih yang megang sampai sekarang. Kalau dibanding yang lain. Di mana MotoGP ada Dorna ya sebagai pengelola ya. Ya, nama-nama timnya ya. Untuk mengelola balapannya sebagai sebuah event ya. Nah, kalau di F1 ada juga kan, Bang? Ya, F1 itu jadi masing-masing tim pengelola. Kalau pengelola itu FIA namanya. FIA. Nah, FIA. Apa namanya? Itu bahasa Prancis saya lupa. Di otomotif ya belakangnya tuh. Saya lupa depannya ya. Fédération Internationale de Automotive, jadi FIA singkatannya. Nah, jadi bahasa Prancis itu, dan isinya Federasi Internasional Otomotif lah, kira-kira gitu FIA. Apa kelebihan pengelolaan yang dipegang sama mereka, Bang? Kayaknya mereka mengelola udah puluhan tahun ya, dan ini kan satu organisasi balap yang bergengsi lah. Jadi yang datang itu juga orang-orang penting dunia ya, mulai dari pejabat-pejabat dunia, tokoh-tokoh dunia, bintang-bintang film dunia selalu bisa hadir di F1 dan prestisius, bergengsi di lokasi yang keren gitu, nggak pernah lokasinya jelek gitu, selalu lokasi yang disenengin sama orang-orang untuk ngumpul. Dan istilahnya sekarang penontonnya tadi yang saya bilang, yang pasti nonton aja dari Ferrari aja 2 jutaan, apalagi dari yang lain gitu, tambah. Mungkin yang nonton bisa dari 5 juta sampai 10 juta gitu sekali siaran. Nah, ini menurut saya ya satu komunitas yang memang udah established gitu. Jadi mereka tinggal melanjutkan ya. Ya, sekarang kita denger nggak sih juara Indy, kan lupa kita. Iya. Tapi kalau juara dunia balap pasti F1, wah tahu semua. Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Fernando Alonso, ingat semua gitu. Tapi kalau Indy, saya aja kadang-kadang siapa ya tahun ini ya. Kalau IndyCar sama F1 memang mereka kan punya prestis masing-masing ya. Kalau IndyCar lebih ke US-nya kan, sementara kalau Europe-nya tuh FIA-nya. Tapi kalau di Amerika pun kalau kita nanya tentang F1, pada ngerti semua kok. Gitu ya? Iya. Ketimbang orang Eropa tentang Indy gitu, aneh banget. Di film, tahu film itu nggak? Film apa tuh yang animasi itu, yang Cars? Oh ya. Terakhir yang muncul siapa? Pembalap Indy atau pembalap Formula One? Michael Schumacher yang muncul. Ferrari Michael Schumacher yang muncul, coba lihat. Makanya lucu kan, loh kok malah Michael Schumacher. Filmnya film US. Makanya, itu dia. Ya kan? Terus si filmnya siapa tuh namanya tuh, ya memang balapan F1 belum pernah difilmkan secara Hollywood. Ada Bang, yang perseteruan belum Ferrari dan enggak, itu bukan F1. F1 Bang? Ferrari lawan Ford. Ford versus Ferrari, bukan F1. Itu bukan F1? Bukan Le Mans itu. Jadi perseteruan antara Ferrari sama apa gitu satunya. Nah, dia itu sampai kejadian yang kecelakaan Jackie Stewart. Oh, ya. Yang akhirnya dia kecelakaan karena dia mau ngejar si Ferrari itu, kecelakaan, dan akhirnya dia. Ini film lama tuh ya? 2013 lah, 2020. Coba nanti saya cek. Ada Rasanya sih kalau Jackie Stewart sih udah lama banget kan, Jackie Stewart tahun Jackie Stewart 70-an. Nah, dibikin filmnya tahun 2013-an. Tapi ya terlepas dari itu, kalau saya ngelihatnya apa sih? Oh, iya, bukan Jackie Stewart. Saya tahu Rush filmnya namanya. Rush, bukan Jackie Stewart, itu James Hunt sama Niki Lauda. Oh, ya, Niki Lauda, betul. James Hunt sama Niki Lauda, ya Rush akhirnya gitu. Ya itu tentang F1, betul. Saya ingat sekarang. Ya benar, Rush. Akhirnya gitu. dan kalau yang mainnya sih itu yang jadi Thor itu sih. Betul. Nah, tapi terlepas Chris Hemsworth ya. Betul. Tapi terlepas dari itu, kalau abang langganan Netflix gitu, itu ada juga sekarang, tapi dokumenter. Ya, tahu. Road to F1 kalau nggak salah. Betul. Ya. Nah, dia cerita ketika awal pandemi sampai sekarang gitu. Iya, Daniel Ricciardo kan. Betul. Nah, kalau saya ngelihatnya bukan US aja ya, kalau luar itu kalau ngelola sesuatu itu sampai sedetail itu, Bang. Iya, memang hebatnya orang luar itu
di dalam konteks membungkus atau memanage sesuatu tuh A sampai Z-nya beresin semua. Dan semua bisa dia jual, mulai dari memorabilianya, kemudian juga ya istilahnya ketika orang sekarang beli Mercy, persepsinya udah wah teknologi gua juara F1 nih, udah kayak gitu dibangun. Seperti itu. Nah, jadi makanya itu yang kita ya kayak Sentul deh. Sekarang kita lagi gaya-gayaan bangun di mana? Di Mandalika gitu kan. Nggak tahu juga nih kemudian setelah ini mau diapain tuh, apakah bakal kayak Sentul lagi atau enggak? Ya. Padahal sebenarnya kan banyak hal yang bisa dilakuin di Sentul minimal lah ya. Iya, gitu. Saya sih sebenarnya sih berharap itu masalah maintenance itu ya yang paling harus dijaga. Yang kedua juga jangan cuma ngandelin nanti MotoGP, harus ada aktivitas-aktivitas lain gitu, balapan di situ sehingga yang namanya olahraga balap ini tumbuh gitu. Jangan cuman ya kita berpikir cuman bisa nanti Rio Haryanto aja yang bisa masuk ke F1 gitu. Betul. Karena itu memang biaya yang mahal dan sebenarnya sih kalau kita memang berbakat dan kita jago gitu ya, saya yakin sebenarnya sponsor dunia juga akan dukung gitu, nggak mesti sponsor dari Indonesia kan besar banget ya. Iya sebenarnya kita bisa ngasih dukungan secara fans gitu kepada siapapun pembalap Indonesia yang mau bertarung di F1 ke depan. Cuman ya skillnya harus bertahan, harus kuat, mentalnya. Sebenarnya di dalam konteks olahraga berkali-kali saya ngomong skill itu satu hal tapi mental yang paling penting. Betul. Ya semakin tinggi tingkat kompetisi semakin mentalitas kita harus dijaga. Betul. Ya mudah-mudahan lah dengan obrolan kita nih bisa kedengeran sama petinggi-petinggi otomotif nasional. Sehingga kemudian kita bisa bangkit lagi nih otomotif kita, ya kan? Bahkan kalau bisa sampai balik lagi ada yang ke F1 dan bukan cuma jadi cameo aja, Bang. Iya. Kita kan ini cameo. Ya soalnya kan pada saat ini nih yang disayangkan ini cuma hanya anak-anaknya orang kaya yang bisa sampai di sana ya. Kemarin Sean Glael. Ya. Mereknya bawa jagonya ayam gitu kan. Jagonya ayam bisa berlaga di F2 kan. Betul. Nah, bahkan dulu ada Doni Tata tuh MotoGP. Iya. Sebenarnya persoalan orang kaya ini bukan suatu hal yang kita ragukan, tapi menurut saya orang kaya itu manja. Harusnya kalau kita mau nyari atlet yang benar tuh harus benar-benar anak-anak yang susah banget hidupnya, terus kita bimbing gitu, gembleng. Itu hasilnya mentalnya akan lebih kuat. Iya. Kalau menurut saya. Iya. Oke, kalau begitu, Bang, terima kasih atas obrolannya. Mantap. Kita berjumpa minggu depan lagi. Buat Sobat Kedai Pena, terima kasih sudah menyaksikan bagian kedua dari episode ke-13 PHD Corner. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka.